Oke, jadi ceritanya gue baru dapet alat kerja dari kantor untuk kerja di tahun 2022. Dapat laptopnya ini, eh, Axio MacBook Pro K7V 16N9 dengan Core i7, Intel Core i7 generasi ke-11, sama sudah menggunakan Nvidia RTX 3050. Ini speknya udah SSD-nya atau NVMe-nya 1 TB dengan RAM 16 GB. Ini spek tertinggi yang harga barunya itu kalau cek di Bineka atau mungkin ada di online shop di marketplace lain itu harganya sekitar 26 sampai 27 juta. Jadi ini harganya mirip dengan ini yang gue pakai buat kerja hari-hari, Asus ROG Zephyrus G14 tahun 2022 ini yang udah ada webcamnya. Jadi ini harganya sama persis, bedanya ini menggunakan Ryzen 7 generasi 6000 series dengan Radeon 6800. Jadi harganya ini 11-12 sama ini, cuma ini lokal. Dan ini juga harganya mungkin kurang lebih sama dengan secondnya MacBook Pro 16 inci Core i9 1 tera dengan Radeon 5500. Jadi ini punya perbandingan alat kerja yang harganya kurang lebih sama ya untuk tahun 2022. Jadi mari kita unboxing. Ini masih segel. Aku mau sharing aja mengenai impresi gue sama laptop yang harganya ini harga 27 juta rupiah untuk alat kerja. Jadi ini kenapa belinya Axio? Memang karena di kami saat ini harus menggunakan produk dalam negeri diutamakan. Jadi dalam boxnya itu ada selain laptop juga ada chargernya, ada silika gelnya, ini ada CD, DVD. Pertanyaannya bagaimana menggunakan DVD-nya kalau memang tidak ada DVD drive? Menarik. Biasanya kan kita dikasih kalau ada driver ya tinggal download saja dari internet gitu. Ini dikasih. Oke, ada buat bersihinnya, ada DVD, ada kartu garansinya dengan buku manual. Oke, ada cara pakainya di sini. Kelengkapannya notebook, AC adapter, DVD dan manual. Ini charger, cara makainya memory card, HDMI, USB port. Ya kurang lebih ini buku manualnya. Oke, nanti kita langsung aja coba. Ini ada charger, kita akan coba bongkar. Oh, laptopnya cukup ringan, cukup menarik. Ini ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kayaknya kurang lebih sama dengan ini. Oke. Surprise, ini beratnya lebih ringan daripada ROG gue yang 14 inci. Ini G16N9 sudah menggunakan Windows 10 Pro. Karena di kantor kami ada kewajiban untuk menggunakan Windows 10 yang profesional. Karena memang digunakan untuk kantor, untuk kerja. Jadi harus ISO. Wow, warnanya biru. Menarik sih. Oke, sini sudah ada Intelnya, ada RTX 11 Cinemanya, keyboardnya belum tahu kayak apa nih. Mungkin kita coba nyalakan terlebih dahulu, tapi gue cek dulu sebelum nyalain speknya ada apa aja. Jadi di sini ada Kensington lock standar, ada LAN-nya, USB 3.0, ada memory card slot, ada USB-C. Oh, sepertinya sudah mendukung Thunderbolt. Nanti kita lihat. Kalau sudah bisa power delivery berarti tidak perlu menggunakan port charger DC-in. Ini port DC-in-nya power, HDMI, dan ada USB Type-C. Ini kayaknya bukan power delivery karena tidak ada logo power delivery dan ada headphone jack. Oke, mari kita coba nyalakan di sebelah. Seperti apa? Oke, Axio.
MacBook Pro K7V. Ini kita buka dulu. Oke, panelnya IPS, panelnya glossy, ini Dove, panelnya Dove. Oke, kita lihat sistemnya. Oke, Intel generasi ke-11, 16 GB, menarik. Ininya spesifikasinya sepertinya sudah cukup mumpuni. Intel generasi ke-11 Axio, Windows 10 Pro, displaynya menggunakan Iris. Ada RTX 3050 ya, di sini 3050 RTX. Nanti kita coba sedikit benchmarking ya, tapi ini first impresi gue dulu. Untuk ngetik kayaknya cukup enak untuk ngetik. Oke, travel distance-nya enak. Ini juga cukup enak. Oke, untuk daya tahan baterai nanti mungkin perlu lebih lama ya nyobanya ya, tapi so far ini udah cukup baik menurut gue. Ini dia ada Nvidia GeForce 3050 dan tidak terlalu berat. Cuma gue belum tahu bisa dicas menggunakan USB-C atau enggak. Let's try to find out. Ini gue coba pakai charger Zephyrus gue yang USB Type C ya. Gue coba charger untuk tahu bisa pakai dia menggunakan charger USB-C. Let's see kalau seandainya ini bisa menggunakan USB Type C. Sorry, jatuh. Kalau ini Type C, gue coba colokin, apakah bisa nyala? Wow, ternyata charging pemirsa. Nice. Oke. Berarti laptop ini bisa pakai USB Type C chargingnya. Mantap. Berarti ini USB-C-nya bisa digunakan manakala memang perlu. Dan ini ada colokannya. Tapi kalau seandainya kita misalnya memerlukan atau lagi malas bawa power brick yang sebesar ini, kita bisa pakai charger USB Type C. Oke, mungkin unboxingnya itu dulu. Nanti kita coba benchmarking kalau seandainya kita sudah install aplikasi-aplikasi lainnya. Oke. Untuk layar, Axio ini masih menggunakan format 16:9 Full HD 1920x1080. Sementara kalau untuk yang Zephyrus ini informasinya dia menggunakan 1920x1200 dengan rasio 16:10. Jadi ini keduanya punya spek yang layarnya yang berbeda dengan tingkat kecerahan yang juga mungkin beda ya. Coba gue naikin dulu suhunya, atau mungkin nanti gue cek detailnya. Dan kayaknya sih memang layar better pakai ini. Cuma nanti kita akan tes performa di gamingnya. Ini ngomong-ngomong bisa dinyalain nggak ya backlightnya? Apa ini tidak punya backlight ya? Oke, ini buat ininya. Oke, ternyata ini tidak memiliki backlit keyboard ya. Sangat disayangkan kalau ya. Oh, ini untuk proyektornya. Iya, dia tidak menggunakan backlit keyboard, dia tidak bisa nyala nih. Mungkin kelemahannya itu yang gue temuin, dia tidak punya backlit keyboard. Jadi kalau digunakan untuk ngetik di gelap-gelap, ini masih punya ada backlightnya, bisa dinyalakan kalau perlu. Walaupun ini aku buka dulu. Ini kalau misalnya dinyalakan memang hanya putih saja, tapi masih bisa berfungsi untuk menerang keyboard kalau seandainya lagi di tempat gelap. Tapi ini sayangnya yang ini nggak ada. Oke, dari segitu. Tapi ini sudah bisa charging, ini salah satu poin bagus. Karena Axio yang sebelumnya yang gue tahu itu belum bisa USB Type C charging. Yang ini udah bisa charging, ini udah enak banget kelihatannya. Untuk benchmarking NVMe-nya ini dia 2283 untuk read dan write 1600, sementara ini 3400 dengan 2700. Ini cukup oke. Kalau daya tahan baterai belum sih ya.
Untuk musik kayak gini suaranya udah maksimal. Better ROG jelas jauh, bassnya udah dapet. Sebentar kalau yang ini bassnya timpreng. Ya, charging dengan USB-C. Secara ketebalan laptop ini cukup tipis sebetulnya. Ini kalau dibandingkan dengan ROG Zephyrus G14. Laptop ini profilnya sedikit lebih tipis, dengan bobot lebih ringan pastinya. Kelemahannya ini laptop ternyata fingerprint magnet banget. Justru malah lebih bagus kalau pakai ROG karena tidak fingerprint magnet. Soal ketebalan, paling tebal ada di Asus ROG Zephyrus G14, tapi ini portnya lebih lengkap punyanya si Axio, karena si Axio tadi ada port LAN, dan ini sebenarnya juga bisa charging via USB-C power delivery. Dari atas ya paling lebar MacBook 16 inci, terus baru Axio, dan paling ringkas dari lebarnya ada di ROG.